Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kalau kita memberikan hewan kurban, pahalanya sebanyak bulu yang tumbuh di hewan itu. Pernah ngitung nggak berapa pahalanya? Pernah ngitung berapa bulunya? Masya Allah. Dan masalahnya bukan pahalanya saja, tapi hewan daging kurban itu akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saudara, sahabat kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan. Mungkin di Indonesia yang namanya kurban sudah tidak asing lagi karena daging bertebaran di mana-mana. Tapi bagaimana dengan Palestina? Saya mendukung program hewan kurban untuk Palestina melalui Laju Peduli. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada peserta yang sudah hadir Zoom, baik yang di live streaming di Facebook maupun IG. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga kajian kita hari ini bersama Ustadz diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan pemahaman dalam menerima ilmu-ilmu dari beliau. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik audiens para sahabat Laju yang berada di Zoom maupun berada di Facebook serta IG, sudah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Muhammad Adnan LC MALLM. Beliau adalah pakarnya fikih. Karena kali ini kita membahas tema tentang seputar kurban dan permasalahan fikih tentang kurban, maka hari ini beliau alhamdulillah bersedia dan Allah berikan waktu untuk memberikan kajian pada kita. Sebelum materi nanti disampaikan oleh beliau, saya akan bacakan CV beliau. Beliau lahir 10 Juli ya Ustadz ya di Jakarta, alhamdulillah, dan memiliki istri dan 3 orang anak. Beliau juga sebagai pengajar dan juga sebagai ahlul fikih, dan dari lulusan S3 di Fakultas Syariah Universitas Malik Saud KSU Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian S2-nya beliau mengambil di Fakultas Islamic Studies University Punjab, Lahore, Pakistan. S2 beliau juga tahun 1999 sampai 2004 ya Ustadz di Fakultas Syariah and Law International Islamic University Islamabad atau IIUI Pakistan dengan tesis yang berjudul Al-Hadis Al-Mursal wa Mada Hujaiti Inda Al-Usliyin Al-Usuliyin. Masya Allah. Jadi hari ini saya dan audiens semua para sahabat Laju Peduli pasti sangat bersemangat karena kita tahu siapa narasumber kita hari ini. Baik Ustadz, tidak panjang dan lebar, kami persilakan Ustadz tafadhol untuk menyampaikan materi kita. Silakan Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم
وبلغ رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada hari ini yang cukup cerah, saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk berbagi dalam kaitan masalah kurban dalam Idul Adha nanti. Saat ini kita sudah masuk pada tanggal 17 Dzulqa'dah. Ya, tentu hari raya kurban kurang lebih masih bisa ada kesempatan kita untuk menyisihkan apa yang kita punya, ya, berhubung masih ada waktu yang panjang hingga sampai 10 Dzulhijjah. Artinya masih ada spare waktu yang cukup banyak, gitu ya. Allah kasih kesempatan untuk kita untuk bisa mencari, menggapai pahala yang benar-benar dijanjikan dan amalan yang tiap tahunnya Rasulullah lakukan semasa beliau masih hidup. Kurban tentunya, ya, kalau dalam bahasa Arab itu kan udhiyah, ya, udhiyah yang diambil dari kata dhahiyah, ya, itu secara bahasa diartikan sebagai hewan, ya, hewan yang disembelih, ya, hewan yang dijadikan hewan yang dijadikan disembelih pada waktu duha. Itu secara bahasa, ya. Karena memang lafaznya dalam para pakar ahli bahasa mengatakan yang namanya udhiyah itu asyad allati tudbah duhwatan, ya, hewan kambing yang disembelih pada waktu duha. Itu tinjauan dari bahasa, ya. Sementara para fuqaha sendiri para ahli fikih memiliki makna yang boleh dikenal sebagai makna istilah, ya. Apa itu udhiyah? Menurut pakar ahli fikih adalah sesuatu yang disembelih, ya. Apa yang disembelih? Minan na'am, dari hewan-hewan ternak, ya. Tentu kalau kita bicara hewan ternak, tidak semua hewan ternak yang dijadikan sebagai sebuah hewan kurban. Karena kalau kita bicara masalah ibadah, tentu yang menjadi tuntunan adalah Rasulullah, gitu ya. Hewan kurban tertentu tujuannya apa? Taqarruban ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, yang dilaksanakan pada hari Idul Adha, juga pada 3 hari tasyrik. Jadi kesempatan kita untuk menyembelih hewan kurban yang masuk dalam kategori hukumnya sunnah muakkadah, ya, bagi kita nih yang bermadzhab Syafi'i, ya, dan mazhab Malik dan mazhab Ahmad, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, semuanya ketiganya bersepakat bahwasanya berkurban itu masuk dalam kategori hukumnya sunnah muakkadah, amalan sunnah yang benar-benar hampir saja, ya, menempati posisi yang wajib. Bahkan saking menempati posisi yang wajib, Imam Hanafi mengatakan, berpendapat sesungguhnya yang namanya hewan kurban itu adalah sesuatu yang wajib. Bahkan dibilang wajibul ain, sifat wajib yang menempel pada setiap mukallaf, ya, yang sudah diberikan kepada orang yang menjadi predikat taklif, ya, yang menjadi mukallaf tentunya punya kemampuan, gitu ya. Tentu Imam Hanafi tidak sembarang beliau rahimahullah mengatakan itu wajib, ya. Man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Imam Hanafi yang mengatakan berkurban itu adalah wajib bersandarkan kepada hadis Rasulullah. Barang siapa yang punya kelapangan, barang siapa yang punya keluasan rezekinya, tapi dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali dekat dengan musalla, ya. Ini adalah semacam sebuah sindiran keras. Karena kenapa? Karena memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah tiap tahunnya, ya. Berusaha mengeluarkan sedikit yang dia miliki untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu ataupun sekitarnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri, kenapa masuk dalam kategori berkurban itu adalah sunnah muakkadah, ya. Dalilnya pun
Kalau bisa, karena ini amalan yang kita lakukan secara tahunan, tiap tahun segala macam. Namun nggak salah, surat terpendek yang sering kita ulang dalam salat, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Ya, sesungguhnya kata Allah dalam firman-Nya, aku telah memberikan kamu nikmat yang begitu sangat banyak. Ya, nikmat yang begitu terus Allah berikan. Ya. Namun jangan lupa di balik kenikmatan itu, salatlah kamu. Nah, ini sebagian para fuqaha mengatakan salat di sini adalah salatnya salat Idul Adha. Wanhar, setelah salat Idul Adha langsung laksanakan berkurban. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah disodorkan dalil seperti ini, orang tidak ada yang bisa menolak lantaran ini adalah firman Allah yang sudah menempati posisi yang jelas. Sahabat Anas bin Malik, salah satu pembantu Rasulullah yang menemani Rasulullah 10 tahun gitu ya. Dia memberikan hadis lewat apa yang dia lihat adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain aqranain. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkurban. Ini tentu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah setiap tahunnya dengan 2 ekor kibas. Kibas itu adalah kambing yang cukup besar ya, kalau takaran dibilang kibas itu ya, rata-rata itu hitam, super ya. Karena terus terang kalau untuk masalah sedekah Rasulullah itu nggak pakai mikir gitu ya. Nggak pakai mikir beberapa kali. Karena kenapa ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Yang Allah kejar bukan bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ada sebuah nilai ketakwaan dalam hati ya, ingin berbagi, karena itu adalah merupakan sebuah ibadah ya. Kibas yang sering yang dijadikan kurban oleh Rasulullah adalah dalam riwayat mengatakan 1 kibas, dalam riwayat mengatakan 2 kibas ya, bertanduk yang cukup tebal, cukup panjang, dan warnanya hitam ya. Karena itu menjadi sesuatu yang biasa ya, ada yang putih ada yang hitam, tapi yang dinilai adalah sesuatu yang bagus, karena itu merupakan buah penyembahan hati, ingin memberikan sesuatu yang terbaik ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau sama sekali tidak mendapatkan kebajikan kecuali engkau mengeluarkan apa yang engkau cintai ya. Sisihkan yang sesuatu yang kita miliki ya. Jadi itu. Adapun masalah udhiyah ini ya, disyariatkan mulai itu pada tahun kedua Hijrah ya, pada tahun kedua Hijriah ya. Dan di saat itu juga disyariatkannya salat Aid ya, salat Aid ya, baik itu Idul Fitri maupun itu Idul Adha. Juga disyariatkan juga pada tahun yang sama ya, tentang zakat harta. Jadi itu sesuatu yang berkesinambungan ya. Zakat harta, salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kurban. Itu Allah turunkan firman itu pada tahun yang sama ya, artinya ketika umat muslim jumlahnya sudah memadai, kekuatannya sudah bisa dinilai orang ya, hartanya juga sudah mulai banyak, disitulah kemudian yang Allah minta selain daripada salat, berkorban ya, gitu ya. Untuk dirinya sudah cukup dia usahakan, tapi berbuat kepada Allah ya, tentu yang Allah inginkan adalah kesejahteraan untuk seluruh hambanya. Itu ya, artinya hikmahnya bisa kita ambil nih Bu Yanti ya. Hikmahnya tak lain dan tak bukan, pertama kita mensyukuri nikmat ya. Orang kalau kaya mengeluarkan zakat itu sesuatu yang lumrah ya. Pahala dia tetap dapat. Tapi kalau orang yang pas-pasan gitu ya, berusaha kuat untuk mengeluarkan sesuatu yang dia miliki dengan secara kemampuannya gitu ya, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Ada sebuah ungkapan, pahala itu tergantung usaha yang tingkat kesulitan yang dia lakukan. Ya, di samping mensyukuri nikmat, hikmah yang kedua adalah mencoba masuk ke dalam sebuah bukan dibilang ini ya,
membayangkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim di saat itu melalui mimpinya yang berulang kali, sembelihkan anakmu, sembelihlah anakmu, sembelihlah anakmu. Ya, kita kalau mikir secara logika, masa iya Tuhan nyuruh tega gitu ya, motong anaknya sendiri. Ya, sampai mimpi lagi, sama kan sama. Dia mimpi lagi diberikan. Ya, mimpinya orang Nabi kan nggak sembarangan, seorang Nabi itu Nabi Ibrahim gitu ya. Sampai akhirnya sudah, kalau memang perintah Allah nggak pakai tawar, ya, nggak pakai nawar. Lain kayak kalau kita, kalau kita ya masukin tromol, buka dompet, kita pilih-pilih dulu. Yang paling kecil ya. Ada yang merah, ada yang biru, dia pilih yang lebih ini gitu ya. Nah itulah, saya tidak ingin membandingkan, namun ada sebuah keteladanan yang dipaparkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, mengajarkan sesungguhnya untuk Allah segala sesuatunya diberikan, gitu ya. Untuk Allah segala diberikan. Namun di balik itu semua ternyata Allah menurunkan kibas dan mengganti. Ya. Di situ sebuah tingkat keimanan yang benar-benar perlu diteladani. Ya. Karena kita kalau bicara pahala jangan pakai hitung-hitungan deh. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena kalau pakai hitung-hitungan sulit. Ya. Yang penting apa yang kita punya kita keluarkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Gitu ya. Itu contoh yang terbaik yang diberikan oleh Sayyidina Ibrahim. Nah, Rasulullah karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, maka ingin meneruskan ini. Kalau dalam ritual haji, yang namanya kalau ngerjain umroh dulu, maka yang paling dijadikan sebuah pelaksana itu adalah merupakan sebuah pelanggaran dari sisi ibadah. Ya. Kalau umroh dulu baru haji, maka seseorang yang mampu harus mengeluarkan kambing juga. Ya. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh orang jemaah haji tentu salah satunya adalah dengan menyembelih seekor kambing, gitu ya. Itu sebagai sebuah hikmah. Adapun mengenai kepada siapa ini kewajiban sunnah muakkadah hukum daripada udhiyah ini. Ya. Ini dianjurkan kepada orang yang musir, orang yang benar-benar punya kelebihan, gitu ya. Kalau orang mampu kagak mampu dia beli, gitu ya. Makanya ada yang bertanya kepada saya, ya, bagaimana hukumnya membeli seekor kambing dengan cara berhutang? Dengan cara berhutang, baik itu lewat ini segala macam lah ya. Ya. Saya katakan, ya, jangankan berhutang. Membeli seekor kambing dengan cara nyicil pun bisa, gitu ya. Loh, kenapa bisa begitu? Kan seharusnya orang yang mampu. Nah, di sini menjadi sebuah pembelajaran dan harus dicerna. Bagi saat ini, bagi orang yang mampu mengeluarkan sesuatu tak lepas dari bagaimana membayar dengan secara nyicil menyicil. Karena ini kaitannya dengan al-bai' bit-taqsid. Ya, jual beli dengan cara nyicil. Dia mampu, dia merasa mampu. Karena dia merasa mampu, saya mampu kok bayar berapa kali lipat, dibalik berapa saya mampu. Nah, karena dasar kemampuannya itu, ya, dan akad jual beli, bila mana kita membeli sesuatu barang dengan uang, ya, itu boleh-boleh saja uangnya dibayar di kemudian hari, tentu dengan kesepakatan. Ya. Artinya tidak ada yang menyalahi aturan ketika seseorang itu membeli sesuatu dengan cicilan atau kecuali kalau dia punya hutang. Gitu ya. Hutangnya bagaimana? Hutangnya kalau jatuh temponya pas sebelum hari raya, lebih baik dia tunaikan hutangnya dulu, gitu ya. Karena kenapa? Ya kalau hutang udah jatuh tempo kan menjadi wajib, gitu ya. Artinya orang yang membeli kurban secara mencicil ini, ya, karena ada kemampuan, didasari kemampuan yang dia pada dirinya, maka tidak dikhawatirkan. Yang repot adalah ketika orang yang nggak punya nyicil, gitu ya. Artinya garansinya apa dia nggak punya, itu ya yang tidak dianjurkan, gitu ya. Karena kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan taklif ataupun beban kepada orang yang tidak mampu, gitu ya. Itu yang menjadi sandaran utama. Nah, kemudian apa yang menandai sesungguhnya itu menjadi sunnah muakkadah, tidak wajib? Kalau Imam tadi saya sudah katakan, Imam Hanafi mengatakan kalau orang mampu nggak korban, jangan sekali-kali dekat musola, gitu ya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan itu sunnah muakkadah lantaran idza arada ahadukum, kata Rasulullah. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamas
min sya'rihi syai'an. Jika telah masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah gitu ya. Dan jika seseorang mau gitu loh, wa arada ahadukum, dan jika salah satu di antara kamu mau, itu kan tawaran dari Rasul. Jika di antara kalian ada yang mau gitu ya, itu kan berarti tidak menunjukkan sesuatu kurban itu menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Maka jika jika salah satu dari kalian mau, maka jangan menyentuh dari rambut ataupun kukunya gitu ya. Nah, ini timbul lagi pertanyaan. Ya, Pak, ini gimana? Saya dapat edaran dari berbagai macam WhatsApp. Orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku ataupun memotong rambut dimulai dari awal tanggal Zulhijjah gitu ya. Nah, disinilah kemudian ya para fuqaha pun memberi pandangan yang boleh kita paparkan di sini. Sesungguhnya yang mewajibkan itu tidak boleh memotong kuku ataupun memotong rambut dimulai sejak malam awal tanggal 1 Zulhijjah sampai dia selesai berkurban. Itu hanya Imam Ahmad ya, pendapatnya Imam Ahmad gitu. Sementara ulama-ulama lainnya mengatakan itu hanya sunnah gitu. Apabila dilakukan dapat pahala, apabila tidak maka tidak menjadi dosa. Bahkan korbannya tetap besar ya. Pahalanya juga tetap dia raih ya. Makanya kenapa bisa karena mayoritas ahli fiqh ini dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan di sini lafaznya Rasulullah wa arada ahadukum gitu. Jika kalian ada yang mau berkurban gitu ya. Kalau ada yang mau berkurban, kalau enggak ya kagak bisa. Jadi ada sesuatu itu lafaznya menjadi lafaz tidak wajib. Jadi, wah saya korban nih, saya gunting kuku kelupaan kemarin, nih nggak apa-apa, gitu ya. Kalau lupa tidak membatalkan, gitu, tidak membatalkan pahala kurbannya, gitu ya. Itu yang menjadi catatan karena ini menjadi sebuah polemik sederhana lah ya. Saya juga pertama kali menerima itu kaget karena memang dalam mazhab kita tidak mengapa gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru tahu gitu harus sesungguhnya dalam mempelajari fikih itu ada sebuah fenomena yang karena fikih itu kan pemahaman ya. Pemahaman ulama ini berbeda dengan ulama ini berbeda dengan ulama ini. Sehingga mana yang harus kita ambil ya kembali kepada kita kalau milih sesuatu, Rasulullah itu paling senang memilih sesuatu as-sawadul a'zam ya. Sesuatu yang mayoritas apa sih bilangnya gitu ya. Sebagian umum gitu. Iya, yang umumnya gimana sih? Artinya ambillah yang mayoritas, tentu tidak diharamkan memilih pendapat yang minoritas gitu ya. Ada fleksibel dalam masalah hukum. Yang penting adalah yang melakukannya harus tahu betul sandaran dalilnya. Sehingga kalau orang tahu sandaran dalilnya tidak mudah menyalahkan orang gitu ya. Oh dia berpendapat bahwasanya dia mengikuti mazhabnya ini yang dalilnya ini gitu ya. Artinya ada sebuah toleransi dalam perbedaan masalah hukum gitu ya. Nah, kemudian terkadang orang bingung, Pak, mana ini? Saya bertahun-tahun belum diakikahkan, gitu ya. Orang tua saya dulu tidak mampu. Begitu saya besar, saya mampu, gitu ya. Nah, ketika saya mau mengeluarkan akikah, datang Idul Adha bersamaan gitu ya. Secara bersamaan. Ini yang pertanyaan yang sering masuk ke saya Bu Yanti. Ya, karena kebingungan orang gitu ya. Mana nih yang duluin, akikah, gitu. Akikah atau kurban. Nah, dalam masalah ini juga kita tentu melihat ya. Tentu di luar daripada itu bila memang orang yang ingin melakukan itu punya kelebihan, kelebihan uang, 3 juta sedikit gitu ya, misalkan ada orang gitu ya. Ya kalau memang kelebihan seperti baiknya dilakukan dua-duanya, ya, supaya double ya. Yang akikahnya beli 1 ekor kambing kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki 2. Ingat akikah itu asal wajib, dia sunnah muakkadah juga hukumnya. Akikah hukumnya sunnah muakkadah, sama seperti kurban, gitu ya. Kalau memang dia dari orang yang mampu,
ya belilah itu ya, uang itu nggak seberapa, gitu ya, salurkan kepada yang berhak, kepada organisasi yang khusus dalam bidang itu. Artinya dua-duanya akikah dulu, baru kurban. Ya. Nah sekarang yang menjadi muskil adalah dia hanya bisa mampu beli satu, gitu ya. Aduh saya ngumpulin juga udah capek banget ini, gitu ya. Ada yang ngepas gitu ya, ngumpulin gak capek banget ini belinya 3,5 juta, 3 juta gitu ya. Gimana saya mau niatkan apa atau gimana gitu ya, mana yang lebih afdal. Makanya dilihat dulu waktunya. Andaikan kemampuan itu dia pada hari raya kurban, gitu ya, pada hari raya kurban, maka fatwa Komisi Fatwa Mesir mengatakan kalau memang tepat pada hari kurban, maka yang dilaksanakan kurban. Gitu walaupun ya. Keinginannya mau akikah. Iya, artinya kalau ditimbang, gitu ya, mana sih yang lebih afdal? Kan orang bingung, akikah, kurban, akikah, kurban. Ini bagi orang pas-pasan ya. Kalau yang kaya kan beli dua-duanya. Terkadang kalau orang yang pas-pasan, ya, kata Majelis Fatwa Mesir mengatakan kalau memang tepat kemampuan itu jatuh pada tanggal kurban, lebih afdal kurban. Gitu ya. Lantaran karena kurban itu waktunya kan sempit, cuma 4 hari, gitu ya. Ini fatwanya, sandaran fatwanya. Sementara untuk akikah kan bisa sepanjang masa. Iya, kapan saja. Nah itu, tapi ada juga ulama yang lain mengatakan, lah yang lebih afdal adalah akikah dulu, karena dari segi waktu akikah dulu yang menjadi sesuatu yang dilaksanakan gitu. Artinya ketika dia masih kecil, masih bayi umur 7 hari, orang tuanya tidak mampu, ketika dia dewasa dan mampu menghasilkan, kemudian dia mengeluarkan gitu ya. Nah, kewajiban itu kan lebih dulu. Ya. Makanya yang lebih dulu yang dilaksanakan. Ya, ini sebuah perbedaan hukum yang nampaknya bisa harus kita cermati secara arif ya. Gitu. Makanya nggak salah kalau sampai Imam Ahmad mengatakan ketika di hari raya kurban orang hanya mampu membeli satu hewan kurban kambing, kemudian dia niatkan itu kedua-duanya, gitu ya, lantaran karena dia tidak mampu ya, dia tidak apa-apa, gitu ya. Pendapat Imam Ahmad, ya nggak apa-apa dua-duanya, ya, karena dua-duanya juga sunnah muakkadah kok, ya, sunnah masuk ke sunnah, bergabung nggak kenapa-napa. Kita puasa Arafah jatuh pada hari Senin, niatnya Arafah plus niatnya Senin juga nggak apa-apa. Pahalanya double. Pahalanya double gitu. Tapi dari pihak lain, itu dari Imam Ahmad, ya, dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan antara akikah dan kurban ada titik perbedaan. Yang satu akikah itu asal wajibnya kepada orang tua, karena orang tua yang melahirkan, sehingga anak itu tergadai sampai orang tuanya mengeluarkan akikah, gitu ya. Nah, artinya tujuannya di sini adalah kewajiban orang tua. Sementara kurban kewajiban kepada orang yang mampu, yang mukallaf. Gitu. Nah, perbedaan inilah ya menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik nggak bisa disatukan. Gitu ya. Intinya sih yang dikatakan ya, yaudah pahala paling enak dapatan yang lebih banyak. Gitu. Artinya semakin banyak mengeluarkan pahala semakin banyak. Tinjau dua inilah tujuannya beda, ya, alasan kewajiban juga beda, maka tidak bisa disatukan, gitu ya. Walaupun tentu kita dalam memilih mana yang lebih baik ini, yaitu sifatnya kondisional aja. Kalau kita mampu dan memang ada, keluarkan dua-duanya. Ya, toh yang namanya matalafas malun min sadaqah kata Rasulullah. Ya, harta kalau dikeluarkan sedekahnya nggak bakal bisa berkurang. Itu udah jaminan itu, jaminan Allah. Mungkin kita harus diingatkan lagi kepada kasusnya Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah bingung pada perang, salah satu perang Ahzab, mudah-mudahan perang Ahzab. Semua pasukan Rasulullah itu ya tidak banyak saat itu, ya, punya persediaan dan alat bekal untuk menghadapi perang. Tapi satu peleton kosong, nggak punya apa-apa. Kosong, nggak punya apa-apa. Ya kata Rasulullah, siapa yang mau ya mendapatkan surganya Allah di akhirat. Ya, itu kalau kita kenal yang namanya Jaisul Usrah itu, tentara yang saat itu benar-benar sulit, nggak punya apa-apa. Gimana orang mau perang nggak punya apa-apa, gitu ya. Itu datanglah Utsman bin Affan ketika tantangan dari Rasulullah itu
siapa yang membantu kita akan diganti oleh Allah sesuatu yang sangat berlebih di akhirat gitu ya. Itu Utsman nggak pakai nawar lagi. Ya Rasulullah, saya punya sekian. Onta, puluhan onta yang berisi sekian semua, saya sedekahkan. Ya. Itu Utsman, subhanallah. Kan kasusnya bukan hanya itu sahabat semua. Sumur Bi'rul Rumah. Ya, yang sampai saat ini masih ada. Bayangin. Dibeli oleh Utsman itu. Kalau nggak salah harga itu 25.000 dirham kalau nggak salah. Di dinar saat itu. Ya, sampai saat ini masih ada. Ya, 1.400 tahun dan saat ini disewa oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi per 50 tahun. Uangnya kemana? Uangnya karena dia sudah wakafkan, uangnya lari ke operasional Masjid Nabawi. Bayangkan itu amal jariah non-stop sampai saat ini dan buktinya masih ada. Gitu ya. Nah, ketika Masjid Nabawi begitu sangat kecil dan Muslim makin lama makin banyak, Rasulullah bingung gimana ini nggak cukup gitu. Siapa yang mau nyumbang tanah wakaf gitu, Allah ganti rumah di surga. Utsman datang pertama kali 35.000 dinar. Makanya ketika dalam Jaisul Usrah tadi Utsman menyumbang itu dengan nilai yang sangat fantastis. Rasulullah bilang, "Ma darra Utsman ma sana' ba'dal yaum." Setelah melihat Utsman begitu bersemangat bersedekah, kata Rasulullah, setelah Utsman melakukan sedekah ini tidak akan pernah terkena musibah. Itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah tradisi sedekah tolak bala. Yang menjadi tradisi ulama-ulama kita. Ya, aduh, sedekahnya ada kelebihan, beli kambing gitu ya. Beli ini, masukin rekening ini sumbangan atau gini gitu ya. Nah, itu setiap kali yang kita keluarkan ya dengan secara ikhlas, sehakikatnya itu adalah sebagai tolak bala gitu ya, di samping penghapusan dosa tentunya ya. Samping itu sebagai sebuah fadilah. Nah, yang kemudian tadi masalah akikah gitu ya. Terus ada lagi kembali permasalahan, bagaimana nih, mana yang lebih afdal gitu ya, kambing, unta atau kerbau sapi gitu ya. Ini mana yang lebih, orang yang punya duit, aduh, mana yang paling afdal? Tinjau duitnya ada, cuman dia pengen lihat secara hukum, secara hukum mana ini gitu ya. Mana? Nah, ulama di sini juga berpendapat. Ada yang bilang kalau Imam Syafi'i mengatakan yang gede dulu ya, sapi onta dulu. Kalau memang mampu gitu ya, belinya onta. Kalau di Indonesia kan nggak ada onta gitu ya. Nah, posisi kedua sapi atau kerbau, posisi ketiga baru kambing gitu ya. Ada lagi yang mengatakan enggak, Imam Malik mengatakan kambing dulu gitu ya. Kambing dulu baru kerbau baru unta gitu ya, secara keutamaan gitu ya. Nah, Imam Hanafi lain lagi bilang, saya milih yang dagingnya banyak. Mana yang dagingnya banyak, itu yang saya pilih. Karena kenapa? Ya, hersan atau kalau bahasa itu maruk gitu terhadap pahala, semangat gitu terhadap pahala. Saking semangatnya. Nah, kemudian makanya ada yang mengatakan ya sudah, kalau memang kambing lebih dahulu, karena itu memang tidak lain karena mencontoh Rasulullah. Rasulullah tiap tahun kurbannya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana juga dengan laki atau perempuan? Nah, terkadang orang suka bikin. Nah, itu kembali kepada itu ya, betina atau jantan, ya. Nah, di sini kemudian secara syariat tidak ada ketentuan ya. Ya, syariat tidak ada ketentuan, mau laki, mau betina, mau jantan. Ya. Yang diterima adalah nilai keikhlasan dan seseorang bagaimana mengeluarkan itu dengan penuh keikhlasan. Ya. Tapi ada yang mengatakan, kita contoh Rasulullah aja deh, gitu ya. Kita contoh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah adalah tiap tahun Rasulullah kambing, gitu ya. Apa gitu sebagai sebuah pertanda nggak boleh yang lain sapi, sementara orang kan selama ini lebih enak sapi gitu ya. Pertama, nggak semua orang suka daging kambing. Nah, kalau orang Arab doyannya kan daging kambing. Kalau kita biar kebagian semua dan semua menikmati, rata-rata doyannya sapi. Kalau orang kita begitu ya, Bu ya. Makanya tidak ada takaran. Tapi kalau ada yang mengikuti Rasulullah dipersilahkan.
Ya, mau laki, mau perempuan itu terserah. Yang jelas Rasulullah, kalau mengikuti Rasulullah yang besar, ya bertanduk gitu ya, kemudian sekal gitu ya. Karena tentu kalau kita bicara masalah saat itu harganya pun tinggi, ya. Ya, semakin tinggi nilai sedekahnya maka semakin tinggi pahalanya. Itu terkait masalah laki betina atau jantan. Nah, sekarang ada lagi permasalahan. Pak, saya ingin ikut kurban, tapi kurbannya tidak di negara, di tempat saya tinggal, gitu ya. Ya kan selama ini yang kita lakukan adalah mengumpulkan, misalnya itu ada panitia masjid atau panitia khusus segala macam. Itu menjadi sesuatu yang terbiasa. Bagaimana hukumnya kalau saya berkurban, tapi dilaksanakan kurban itu di negara lain? Dalam catatan, misalnya, saya ingin berbagi kepada orang yang lebih berhak di sana, karena di sana lebih membutuhkan, atau dengan alasan apapun lah ya. Yang penting tahun ini saya di sini, tahun depan saya di sana. Ya, kan ada orang punya hati beda-beda, ya, kepuasan untuk bisa berbeda-beda. Nah, dalam hal ini tentunya yang dinilai adalah ketika kita sudah niat, ya, ketika sudah memasukkan uang, saya niat kurban ya pada hari raya kurban ini dengan seekor kambing atau seekor sapi, misalnya dia punya kelebihan duit gitu ya, saya sendiri seekor sapi gitu ya, kagak apa-apa ya. Loh, berarti mana yang gugurnya? Ya gugurnya dia satu, tapi sisanya pahalanya juga banyak. Lebih baik dia memang mengikutkan orang lain ya. Tentu kalau dalam kurban kambing tidak boleh beramai-ramai ya. Kambing itu cuman boleh untuk satu orang. Loh, bagaimana? Andaikan saya berkurban dalam satu keluarga satu, ya boleh. Ya. Ingat, dalam salah satu syarat berkurban yang disepakati adalah kepemilikan. Ya. Jadi kambing itu harus milik kita dulu. Nggak bisa kambing itu yang bisa dibagi itu adalah hanya kerbau ataupun unta ataupun sapi, menjadi 7, gitu ya, menjadi 7. Nah, kalau satu ekor kambing ya satu. Kalau orang misalnya satu keluarga patungan, satu keluarga nih ada 5 orang, masing-masing patungan sampai 3 juta sekian. Ya, sekarang bagaimana prosesnya? Prosesnya dihibahkan dulu kepada salah satu di antara keluarga. Ya, karena kalau kepemilikan semua nggak bisa. Ya, kalau memaksakan diri jatuhnya sedekah bukan kurban. Karena kalau kambing hanya untuk dari satu orang. Nah, cuma memang ketika motongnya ya sama seperti Rasulullah memotong. Allahumma ya setelah doa bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad gitu ya. Ini adalah Rasulullah. Ya Allah, terimalah kurbanku ini atas nama diriku dan atas nama keluarga. Awalnya itu nama diriku karena punya Nabi Muhammad gitu ya. Sama kayak kita kalau mau satu ekor kambing satu keluarga, ya Allah, terimalah kurban ini atas diriku, ya, sebutin nama misalnya, dan atas keluarganya. Artinya kita berbagi pahala, ya, berbagi pahala untuk semua. Tapi kepemilikan tetap satu kalau kambing, ya. Kalau sapi tentu harus 7 orang. Nah, saya pernah lihat pelang Bu Yanti di daerah saya itu, ya, satu unta 10 orang. Nah, ini sesuatu yang baru, gitu ya. Ya. Karena biasanya selama ini kita baik sapi ataupun kerbau itu kan 7, gitu. Tapi ada pelang besar, 10. Gitu itu 10. Nah, itu hakikatnya sebenarnya itu salah satu pendapat yang bukan pendapat mayoritas ya. Nah, dalam fikih itu ada pendapat mayoritas, kebanyakan orang ada pendapat minoritas. Nah, itu memang ada pendapat minoritas yang mengatakan sapi boleh mewakili untuk 10 orang. Tapi hakikatnya mayoritas ulama mengatakan tetap kalaupun unta menjadi 7 orang, gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengirim ya berkurban di negara lain? Ya boleh-boleh aja. Ya. Yang penting itu dipotongnya pada entah itu hari raya ataupun hari tasyrik 3 hari. Hari kurban itu sebenarnya 4 hari. Hari raya Idul Adha, tasyrik 11, 12, 13 gitu ya. Hari raya Idul Adha kan dimulai setelah sholat ya. Setelah sholat khotib baru gitu ya. Yang motong sebelum sholat nggak dihitung kurban, tapi dihitung sedekah
gitu ya. Makanya yang dijadikan waktu sandaran untuk berkurban adalah 4 hari itu dimulai dari setelah sholat Idul Adha dan khutbah sampai terbenam matahari hari ke-13. Kalau kita mah rata-rata di hari awal semuanya. Iya. Banyaknya begitu. Nah, itu yang sebenarnya yang paling afdol itu. Ya, melaksanakan kurban yang paling afdol, tentu tidak menyalahi yang terlambat ya, kita nggak apa-apa. Itu di awal waktu. Itu karena ayat yang tadi saya bacakan. Wasari'u ila maghfiratin mir. Kalau untuk kebaikan segeralah. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan bersegeralah menuju surga yang Allah telah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Alladzi, setelah ayat itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Lihat, ya, surga itu ditampilkan oleh Allah orang-orang yang bersedekah. Baik dalam keadaan terbuka ataupun dalam keadaan baik fesarra udara, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Artinya orang miskin sedekah pun lebih bagus gitu ya. Nah, jadi bagi yang ingin berkurban di negara atau pantai itu boleh-boleh aja. Ini banyak menjadi fenomena di Jakarta. Iya. Ya. Saya tahun ini di kampung saya deh korbannya. Ada yang gitu, pindah lagi di kampung misalnya ibunya ada di kampung mana. Boleh gitu Ustaz ya? Boleh. Ya. Terkadang kan suami istri beda kampung. Di kampung papa dia tahun ini gitu ya. Ya. Syukur-syukur kalau semuanya korban. Jadi bagi-bagi. Bagi ya. Tak lain dan tak bukan itu menjadi sebuah himbauan. Nah, bagaimana untuk cara membagikan? Ya. Permasalahan selanjutnya adalah membagikan. Nah, dalam pembagian ini ada ulama merumuskan tiga bagian bagi hari kurban. Ya. Pertama, yang ini yang dibolehkan. Ya, berawal dari yang pertama, sepertiga pertama boleh dimakan oleh pemiliknya, pemilik kurban. Ya. Fakuluhu wa atimu al-ba'is al-faqir. Ya. Kalau salah dalilnya itu saya. Ya, jadi makanlah makanlah engkau yang sepertiganya. Ya, jangan lebih dari sepertiga. Ya, kita kan terkadang pengennya banyak kan gitu. Orang lain sedikit ya pokoknya ditakar lah ya, nggak usah terlalu banyak gitu. Karena himbauannya kalau mau disedekahnya pahala lebih banyak sedekahi gitu. Tapi dibolehkan makan sepertiga gitu ya, pemiliknya. Yang sepertiga selanjutnya adalah hadiah. Hadiah itu dalam arti mencakup bagi-bagi tetangga. Gitu kan, orang tangga kita bawa 1 ekor kambing kan dilihat orang. Iya. Apalagi bawanya sapi gitu ya. Aduh, alhamdulillah tetangga udah gitu ya. Nah, membagi tetangga yang disebut jiran gitu. Itu kan tak lepas karena ini tetangga mampu kok, tak mampu gitu. Nah, itulah kemudian bolehkah membagi hewan kurban kepada orang mampu? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Tapi atas nama apa? Hadiah. Jangan dimasukkan untuk fuqara dan miskin, karena fuqara miskin sepertiga terakhir. Ya, sepertiga pemilik, sepertiga hadiah, itu tetangga gitu ya, dan sepertiga fakir miskin. Pak, saya mau jadiin semuanya sedekah, saya nggak mau makan, terserah. Ya. Boleh juga Ustaz. Boleh juga. Ngambil sedikit, 1 potong, asal nyobain dapat berkah, boleh juga. Gitu ya. Atau misal, Pak, saya motong di tempat yang kebanyakan semuanya non muslim, gitu ya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lupa ada bagian orang fakir gitu. Jadi non muslim dapat dari daging kurban tidak mengapa. Muslim juga non muslim juga berkurban nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau muslim niatnya berkurban mendekat kepada Allah, kalau dia niatnya ya daging sudah. Bagi-bagi ya. Iya, daging. Karena dalam satu komunitas saya sering dipertanyakan begitu. Bagaimana ini? Ya dalam satu komplek non muslimnya ada sekian, hampir 30-40%. Dan mereka ikut gitu. Sumbangan buat sumbangan untuk kurban. Boleh nggak? Boleh-boleh aja saya bilang. Cuman beda kan antara niat dia misalnya terkumpul dalam satu ekor sapi. Kan niat kita satu. Iya. Niat mereka ya niat daging gitu lah. Kalau mengatasnamakannya atas nama seseorang atau misalnya komunitas aja itu Ustaz? Enggak, ketika motong disebutin satu-satu baik. Cuman ya kalau kita diniatinnya korban. Kalau mereka niat bukan kurban gitu ya, asal muslim itu. Iya, mereka ingin berkecimpung dalam kegembiraan gitu ya. Nah, dibagikan muslim enggak apa. Artinya pertama saya melihat kurban ini lebih bernuansa sosial. Gitu ya. Sosial. Bagaimana
Rasulullah mengajarkan pada hari itu gitu ya, semuanya bisa menikmati daging. Gitu ya. Kan hari tasyrik itu dilarang berpuasa. Iya. Semuanya untuk makan-makan. Gitu. Saya ingat dulu waktu masih jadi mahasiswa. Ya, mahasiswa waktu itu saya ngambil S2 di Pakistan. Sampai kebingungan saya dapat kambing terlalu banyak gitu loh. Karena memang ada orang yang bersedekah pengen untuk yang siswa lebih, gitu ya, untuk mahasiswa ini tuh mahasiswa. Gitu. Mendermanya begitu banyak gitu. Saya bagiin lagi ke teman-teman. Gitu. Saya bilang dibagi juga masih ada lagi gitu ya. Artinya ada orang punya nilai tingkat kesadaran itu subhanallah. Saya tahu memberikan sesuatu kepada penuntut ilmu itu pahalanya besar gitu ya. Gitu ya. Tingkat kesadaran ini yang kita harus kita tumbuhkan kembali untuk saling memberi kepada orang gitu ya. Itu sekarang ada permasalahan lagi, bolehkah menyedekahkan semua? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Bolehkah memberikan daging kurban kepada orang yang mampu? Boleh-boleh aja. Tadi jangan semuanya dimakan gitu ya, sama orang mampu, tidak. Bapak ada orang, kita beli kambing yuk, ya 4 orang patungan ya. Begitu dibeli terus dipotong deh. Begitu dipotong ya dimakan sama 4-4-nya. dia yang patungan, dia yang potong, dia makan gitu ya. Terus begitu niatnya kurban, kagak bisa begini. Yang namanya kurban bagi orang gitu loh. Bukan dia yang beli, dia yang motong, dia yang makan. Ya, ini ada beberapa fenomena seperti ini saya lihat gitu ya di tempat yang pernah saya inian gitu ya. Nah, artinya tidak ada nuansa akhiratnya kalau begini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana syarat-syaratnya? Syarat-syarat kambing gitu ya. Kalau kita biasanya Rasulullah, kalau domba itu kategorinya jad'ah, domba itu 6 bulan ke atas. Usianya ya. Usianya. Karena memang domba itu lebih cepat ya, saya lihat. Saya 3 tahun pernah jadi peternak juga ini dulu pengalaman gitu. Jadi saya tahu domba itu cepat banget besarnya dia tuh, walaupun besarnya cuma bulu misalnya gitu. Tapi sebenarnya dagingnya juga lumayan. Kalau domba Rasul mensyaratkan dia jatah 6 bulan ke atas. Ya, 6 bulan ke atas. Kalau ma'is itu kayak kambing selain domba ya. Di bawah itu artinya kategorinya di bawah itu. Ya itu kan jenisnya beda-beda. Ada domba, ada kalau kita kambing Jawa namanya. Ada yang situ bilang kambing Jawa itu kan selain daripada domba. Itu Thaniya itu berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Artinya dia sudah, kalau kita lihat sudah kupak gitu giginya. Karena hakikatnya kalau sudah tua kan sudah memenuhi standar. Dagingnya banyak, dan jangan sekali-kali memotong hewan kurban yang hamil. Ya, karena itu masuk kasihan juga ya kalau wanita yang hamil, dia seharusnya dia untuk berbanyak. Jadi kemudian, 2 itu kan ada yang si calon kambing ini sama si kambingnya sendiri, si ibunya sendiri kan. Iya. Artinya dalam madhab kita dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan untuk berkurban yang dalam keadaan hamil. Ya makanya susah juga kita mengetahui ini hamil tidak gitu ya. Nah biasanya tukang hewan yang tahu ya. Nah, makanya ya kalau ada yang jantan, pilih yang jantan lebih enak, lebih selamat. Karena kalau perempuan kan biasa untuk melahirkan. Ya. Nah, terus kalau untuk takaran sapi ataupun kerbau itu masuk tahun ke kalau kerbau itu masuk tahun keempat ya. Tahun keempat. 4 ke atas gitu. Iya, 4 ke atas. Kalau kambing, kalau unta itu 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Gitu ya. Ya artinya kalau kita udah bisa nakar lah, biasanya tukang hewan tuh tahu. Ini udah layak kan yang dikurban, kan lihat dari umurnya. Kalau yang tidak bersentuhan dengan hewan kurban tidak tahu. Yang tahu itu kan tukang-tukang ini. Ya. Yang penting dalam membeli hewan itu harus yang benar-benar sejak kita lihat itu dia mendekati sempurna ya. Tidak pecah, tidak cacat lah segala macam ya. Tentunya sunnahnya itu kan Rasulullah ngajarin ya 3 hari sebelum belilah, taruh di rumah, dikalungin gitu ya. Kasih nama. Kasih nama deh. Nama pekurban kan. Iya. Itu banyak orang-orang tua kita itu melakukan seperti itu. Ya. Dan ternyata begitu saya baca ya itu memang sunnahnya. Gitu ya.
membeli beberapa hari sebelum, kemudian ditempel di kebun kita gitu, yang khusus lah ya. Terus kita kasih makan, kita kasih ini ya, tak lain dan tak awan supaya saya ini benar-benar niat betul ya. Tentu bukan niatnya mamer ya. Si fulan datengin kambing ke rumah sambil ke enggak, tapi dengan niat ya Allah, ada pemeliharaan dari diri sendiri. Ya dia harus kasih makan yang banyak supaya gitu. Itu selain daripada itu ya pokoknya kalau di kita lumayan harganya mahal ya. Makanya ada permasalahan sekarang. Sekarang yayasan-yayasan sosial melihat harga sapi mahal, dia beli di negara lain, gitu ya. Misalnya Australia, ya itu banyak yayasan sudah nggak di mana-mana itu beli, karena di negaranya dia mahal. Ya, kalau di negara dia mahal, dia beli di negara yang lain. Ya, misalnya ini biasanya hukum perwakilan, ya. Misalnya saya berkorban, saya mewakilkan misalnya Laju Peduli ya, saya amanahkan uang saya itu yang saya niatkan untuk membeli. Ini kan akad wakalah ini. Ya. Namanya akad wakalah. Wakalah itu saya mewakilkan, saya jadikan Anda jadi saya, kamu saya jadikan wakil untuk melaksanakan. Itu nggak apa-apa. Ya. Karena kenapa? Rasulullah pernah bilang kepada Siti Fatimah anaknya, ya Fatimah, kumi bangun sini, wasyahidi, gitu ya, dan saksikan tuh hewan korban kamu lagi dipotong orang, gitu ya. Ya. Supaya kenapa? Itu menandakan sesungguhnya disunahkan orang yang menyembelih melihat, disunahkan. Tapi kalau kita mewakilkan kepada orang, ya sudah, hukumnya wakil yang melaksanakan. Gitu. Tadi di awal ya, wakalah. Iya, wakalah, akad wakalah. Ya, akad wakalah dia akan baru memilih sesuatu yang terbaik kan, sesuai pesanannya apa. Kambing harga sekian, ya udah beli yang sekian. Jadi nggak apa-apa diwakilkan untuk melaksanakan kurban. Kan sekarang sistemnya banyak orang yayasan sosial ya, mau di mana-mana berjamur bahkan. Ya karena kenapa? Nah, namanya kita kan tidak yang penting ntar dilihat hasilnya fotonya ini. Ya, karena Allah yang dilihat oleh Allah adalah niat dan setelah pembayaran itu. Gitu. Adapun nanti misalnya pas di rumah sebelum dipotong kambing itu jatuh kecengklak atau apalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi alasan untuk tidak sah ya. Ya, tetap kurban juga sah gitu karena niatnya sudah dari awal. Makanya kenapa itu harus dijaga ya, supaya kalau bawa di rumah itu supaya kita lihat dan yakin dikasih makan, nggak ngapa-ngapain, nggak luka, nggak cacat. Jadi saat pas kurban itu sempurna itu maksudnya. Adapun hal-hal yang timbul secara eksiden, entah sakit apa beset apa segala macam itu nggak kenapa-napa. Ya, karena dihitung oleh Allah sejak kita membeli itu. Sudah membeli nih, udah diniatin untuk kurban sudah. Selesai. Gitu ya. Hati-hati Allah yang tahu lah ya itu ya. Gitu. Okay. Terus ada lagi? Ini Ustadz, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Materi buat Ustadz, insya Allah sudah cukup. Nanti kita buka tanya jawab buat sahabat-sahabat Laju Peduli, baik yang di Zoom, Facebook ataupun di live IG. Silakan jika ada pertanyaan layangkan ke kami. Nanti insya Allah dengan Ustadz Adnan dijawab semua pertanyaannya. Kami tunggu pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kalau kita memberikan hewan kurban, pahalanya sebanyak bulu yang tumbuh di hewan itu. Pernah ngitung nggak berapa pahalanya? Pernah ngitung berapa bulunya? Masya Allah. Dan masalahnya bukan pahalanya saja, tapi hewan daging kurban itu akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saudara, sahabat kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan. Mungkin di Indonesia yang namanya kurban sudah tidak asing lagi karena daging bertebaran di mana-mana. Tapi bagaimana dengan Palestina? Saya mendukung program hewan kurban untuk Palestina melalui Laju Peduli. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi setelah ada jeda iklan sedikit. Kita kembali lagi dengan Ustadz Muhammad Adnan LC MA LM LLM.
Baik Ustadz, sambil kita menunggu pertanyaan yang ada, yang tadi sudah Ustadz bahas mengenai pembagian kurban nih. Pembagian kurban itu ada 3 tahapan kan Ustadz? Sepertiga buat pekurban, sepertiga buat fakir miskin, kemudian hadiah. Ini urutannya harus pekurban dulu, kemudian hadiah, baru fakir miskin, atau urutannya terserah? Kalau masalah pembagian sepertiga itu diserahkan kepada operasionalnya. Oh gitu. Yang penting takarannya tidak lepas itu Sepertiga. Tidak ada tuntutan ini lebih dulu ini lebih dulu. Khawatirnya kan gini Ustadz, kan biasanya kalau panitia pemotongan kurban itu baik yang di sini maupun di yayasan yang kita wakilkan, ini kita pisahin dulu buat miskin, ini kita pisahin dulu buat hadiah. Nah ini baru kasih yang punya. Saat itu kan mungkin si pekurban nggak menyaksikan, gitu kan, nggak menyaksikan. Kemudian habis dibersihin potong mungkin dia saksikan, tapi begitu selesai potong untuk urusan dibagi-bagi, disaset dia pulang gitu. Saya pikir itu ada urutan yang memang harus. Pokoknya yang pekurban dulu, nanti setelah saya pekurban dikasih semua, baru yang lain gitu. Tidak Ustaz ya? Tidak ada ketentuan, yang jelas diberikan kepada yang berhak. Itu tuntutannya. Tentu dalam masalah ini juga timbul masalah lagi. Bolehkah orang yang tidak mampu dan dia dapat daging kurban karena dia tidak mampu membeli beras, bolehkah orang yang fakir miskin itu menjual hewan kurbannya, daging kurbannya? Itu kan terkadang menjadi masalah, gitu ya. Karena ketidakmampuan itu. Ya saya dapat sampai 10 kilo ini, masa makan daging doang nggak ada berasnya, gitu ya. Nah, akhirnya dijual sebagian sama dia tuh, gitu ya. Nah dalam hal seperti ini, bila dilihat dulu, bila mana dia masuk dalam kategori fakir miskin, gitu ya, itu dibolehkan. Menjual daging kurban untuk kepentingan yang lain yang lebih penting. Diperbolehkan. Tentunya, gitu ya. Kenapa itu dibolehkan? Karena bagi orang fakir miskin, ketika itu daging sudah sampai ke dia, itu jadi mutlak milik dia. Karena dia berhak, gitu lah. Berhak, dan orang harus memberikan itu kepada fakir miskin, karena dia tempatnya, gitu ya. Adapun bagi orang yang mampu dalam artian berlebih lah ya, lebih baiknya di sini dibilang tidak dijual. Karena kenapa? Itu hadiah. Ya, hadiah dalam artian mari sama-sama kita menikmati, gitulah, apa yang dijadikan disunahkan oleh Rasulullah untuk menikmatinya. Bagi orang kaya juga nggak mau dijual, dia udah ada duitnya. Cuman jadi perhatian sesungguhnya bagi orang yang tidak mampu boleh, gitu lah, dijual, gitu ya, untuk pembelian. Tapi bagi kaya jangan. Karena kenapa? Ya, karena pemberian itu diberikan kepada orang kaya, asasnya itu it'am. It'am itu ayo dong kita sama-sama makan, gitu lah, menikmati walaupun cuma dapat sedikit, gitu ya. Kadang yang tadi Ustadz bilang ada hukum sunahnya lah gitu. Kita nggak boleh potong kuku, itu potong rambut jika kita jadi pekurban gitu. Kan kalau misalnya gini, kasusnya ada satu keluarga gitu kan, ngumpulin uang nih, jadilah satu kambing gitu, karena keluarga ini sangat-sangat sederhana, tapi dia berusaha untuk ingin berkurban tahun ini. Dia kumpulkan uang semua dari bapaknya, ibunya, anaknya, semua dikumpulin. Tadi Ustadz bilang itu kan harus satu nama gitu kan, tidak boleh semua nama kalau kambing, tapi kalau sapi kan bisa 7 nama. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Misalnya ada ketidakrelaan dari keluarga tadi, udah nama saya aja gitu kan, enggak, udah nama saya aja gitu, jadi ada rebutan begitu. Nah pas waktunya, misalnya biasanya kan sunnah Jumat itu selain potong kuku dan yang lain kan ada. Nah ini setelah Jumat atau setelah Jumat lah itu baru Idul Adha. Jadi kita nggak apa-apa tuh sunnahnya, kita nggak motong kuku di hari Jumat, menunda sampai waktunya si Idul Adha tiba gitu. Kaitannya adalah masalah motong kuku ya. Pertama masalah kambing dulu. Jadi kalau dalam unsur keluarga, bila mana mereka patungan, gitu ya, agar memenuhi standar syariat, maka musyawarah dulu, gitu ya.
Misalnya anak-anaknya yang ngumpulin duit, anak-anaknya bermusyawarah, ya, musyawarah sepakat aja. Gimana kalau kita namakan ayah, gitu ya, atau ibu, ya, atau siapalah nenek, gitu ya. Nah itu dihibahkan, jadinya disepakatin aja. Keluarga kan biasanya mana yang lebih setuju, ngambil yang tengah-tengah, misalnya siapa, gitu ya. Ya, silakan. Kalau memang kami setuju sepakat untuk memberikan itu ke ibu, gitu ya. Ya udah, hibahkan. Bu, ini kami patungan, ya, untuk ibu bisa motong kambing. Silakan Bu beli, gitu deh. Ini ada uangnya. Oh, ya udah, kalian yang beli deh. Makasih. Nah, itu sudah status kepemilikan itu milik ibu sudah. Gitu ya. Tapi ibu ketika motong, ya Allah, ini atas nama aku dan keluarga aku. Ya. Karena kenapa? Kepemilikan atas nama ibu, tapi ibu membagi pahala itu kepada keluarga. Jadi kaitannya masalah kepemilikan, ya. Jadi dimilikin dulu nih, milikin siapa nih? Iya. Kalau semua milik 5 nggak bisa kan, jatahnya 1, gitu ya. Ya. Nah, akhirnya nanti timbul lagi masalah. Bagaimana hukumnya ketika kita berkurban untuk orang yang sudah wafat? Kan kaitan misalnya ibu sudah wafat, sudah apa? Atau ayah sudah wafat, atau kakek nenek segala macam. Nah, disinilah kemudian secara mayoritas para ulama Hanafi, Maliki, Hambali ya, mengatakan kalau seorang anak mengumpulkan dana ya, untuk membeli seekor kambing dan itu diniatkan kepada untuk ibunya yang sudah wafat, itu boleh-boleh saja. Tapi atas nama ibunya. Ya. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dalam hal ini dia sendiri, ya, dia mengatakan kalau tidak diwasiatkan tidak bisa. Karena kenapa? Hakikatnya yang disyariatkan adalah kepemilikan. Si pekurbannya ini. Lah orang udah tidak ada bagaimana memiliki, gitu ya. Tapi yang mayoritas mengatakan boleh-boleh aja kok, gitu ya. Kita badal haji saja boleh, sedekah saja boleh, gitu ya. Ini perbedaan pandangan ya, perpandangan. Tapi kita tentunya yang mayoritas mengatakan itu dibolehkan. Karena Imam Syafi'i, ya, kenapa tidak boleh? Karena syarat mutlak untuk memberikan sedekah kepada orang yang sudah wafat adalah izin. Gitu. Izin itu mutlak. Karena kenapa? Ya, yang dibadalin mau nggak? Yang mau dikorbanin mau? Nah itu ya kagak ada. Gitu. Karena walaupun udah meninggal. Walaupun sebenarnya bisa dilihat dari anak Arkon anaknya banyak. Gitu. Itu tidak mewakili. Itu ya perbedaan pandang lah ya. Hakikatnya kita mengambil pendapat yang membolehkan. Karena ini masalah sedekah semakin banyak semakin bagus, gitu ya. Yang terkait dengan potong kuku itu tadi yang bersamaan berbarengan dengan hari Jumat. Hari Jumat, ya. Iya. Ini kalau karena misalnya hari raya Idul Adha bertepatan pada hari Jumat, sesuai yang ada kalender sekarang ya. Di sini kemudian para fuqaha, ahli fikih, mereka berpendapat, ada yang bilang kalau sudah ada Idul Adha, maka Jumat tidak perlu ada lagi, karena tidak ada 2 pertemuan dalam satu hari, gitu ya. Artinya Idul Adha sudah mewakili keberadaan salat Jumat. Namun tidak juga menyalahkan ada salat Idul Adha, ada juga salat Jumat dalam satu hari yang sama. Ya. Kalau dia memang motong kuku dan dia berkurban, gitu ya, ya alangkah lebih baiknya jangan memotong kuku kecuali setelah kurban. Kan biasanya kalau kita di masjid-masjid cepat, ya, nggak sholat sebentar langsung udah siap gitu. Nah, itu pun cuman ya ya mungkin berapa jam lah ya. Artinya masih ada waktu untuk kita menyaksikan, kemudian setelah itu baru bisa motong kuku dan motong rambut. Sunnah itu. Sunnah. Kalau sunnah kan dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, artinya kalau dia mau berkurban tapi dia tetap gunting kuku, gunting rambut, ya nggak apa juga. Ya. Cuman yang harus dibilangin, ini sunnah lo, mau nggak pahalanya? Gitu ya. Kalau ditawarin pahala semua mau, Ustaz. Apalagi mau masalah sunnah, apalagi wajib gitu kan ya, pasti mau. Makanya orang-orang yang mampu, sebenarnya dia bisa gitu ya, memberikan sesuatu untuk memberikan, misalnya
saya punya duit banyak, ini keuntungan besar, udahlah saya beli ini satu. Dia beli 12 ekor sapi, gitu. Taruh di sana di masjid ini, taruh di masjid ini, taruh. Nah itu nggak apa-apa. Ya, artinya membelikan hewan kurban untuk orang. Iya. Itu pahala nggak tuker itu. Nggak tuker. Pahala yang di atas namakan tadi dapat, terus kemudian yang ngeluarin uangnya pun dapat juga pahalanya. Iya. Masya Allah. Dan juga jangan sekali-kali, kan biasanya yang jadi polemik saat ini adalah tukang motong minta jatah. Nah, ini jadi polemik biasanya. Gimana tuh, Ustaz? Kamu deh yang motong, iya. Tapi saya dapat jatah gitu. bukan jatah gini. Tapi kulit palanya buat saya. Iya, Ustaz. Ya. Masalahnya ini adalah kembali kepada ongkos. Ongkos motong itu. Bolehkah memasukkan nilai ongkos itu dengan dari daging kurban atau kulitnya atau palanya? Gitu. Ya. Nah, di sini kemudian makanya dalam syariat mengatakan janganlah, itu kan niatnya memang untuk sedekah. Kalau sedekah tukang motong jangan gitu loh. Makanya kalau ada pemotongan apa-apa sisihkan sekian lah ya untuk jasa pemotong. Adapun pemotong itu jangan dijanjikan nanti kamu potong sapi saya ya, tapi nanti kamu dapat pala sama kulitnya deh. Nah itu jangan. Ya. Artinya potong-potong aja, ya kasih dia ongkosnya. Kalau emang niat ngasih, disisihkan. Ini buat kamu. Masuknya kategorinya hadiah. Jadi maksudnya nggak usah diijab di awal gitu. Iya, jangan dijanjiin macam-macam. Seolah-olah itu kalau janji gitu kan janjinya ini berarti masuk ongkos loh. Jadi seolah kan seperti itu, gitu ya. Padahal kan tidak. Ya, ongkosnya beda. Kalau emang mau niat ngasih ya belakangan. Hadiah. Nih harus sama hadiahnya. Gitu. Iya, baik. Masya Allah, pembahasan kita tentang kurban kayaknya nggak bakalan habis nih. Ada satu pertanyaan? Oke, baik. Sebentar saya lihat pertanyaannya. Oke, ada dari Zoom atau dari mana ini pertanyaannya? Yang dari Zoom boleh silakan pertanyaannya. Sambil saya nunggu pertanyaannya tiba ke saya. Jadi tadi di awal Ustadz Adnan sudah menjelaskan bagaimana kita itu berkurban bukan dinilai dari uang, bukan dinilai dari besarnya daging kurban yang kita berikan, tapi adalah makna ya Ustadz ya, keikhlasan kita untuk menerima atau memberikan kurban itu, dan tingkat keimanan kita itu yang dinilai di mata Allah. Betul Ustadz? Betul. Nah, jadi poinnya intinya seperti itu, makna berkurban. Ini ada pertanyaan, hukum bayar orang untuk yang motong. Nah itu tadi kan barusan Ustadz jelaskan. Bagaimana hukum kita membayar orang yang memotong kurban? Yang seperti tadi Ustadz Kasmi. Silakan Ustadz. Itu tadi ini sebagai sebuah penekanan ya Bu Yanti. Dalam artian tentu kita kalau di tempat saya umumnya gitu ya, sebagaimana diumumkan, jamaah bagi yang ingin berkurban silahkan menyisihkan 3.100.000 untuk kambingnya saja. 1 ekor kambing gitu ya. Dengan pertimbangan detailnya 3 juta untuk kambing, 100.000-nya disisihkan untuk DLL-nya lah ya, ongkos, kebutuhan ini, kebutuhan itu, gitu ya. Artinya di situ kemudian sesungguhnya ongkosnya itu sesuatu yang berbeda gitu ya, di luar dari kurban itu gitu ya. Artinya tidak mengapa memberikan, kecuali kalau memang salah satu pengurus masjidnya ahli dalam bidang pemotongan sehingga tidak perlu pakai tenaga orang. Kalau dia pengurus masjid kan udah menjadi kewajiban, tidak perlu membayar. Namun biasanya menjadi tradisi buat kita itu sebuah masjid mengumpulkan banyak gitu ya, banyak beberapa ekor sehingga butuh orang yang lihai, yang cepat dan bagus, secara bersih. Nah, kita ngambil ongkosnya itu bukan dari kambingnya, gitu ya. Di luar dari kambing, baiknya seperti itu ya. Nah, karena itu ya tenaga orang juga harus kita pikirkan. Artinya, kemudian kalau ingin memberi, itu yang tadi saya bilang, ya memberinya jangan dilafazkan pada awal. Motong yuk di tempat masjid saya, ntar kamu dapat ini deh. Nah itu jangan. Seolah-olah kulit dan kepalanya itu
menjadi ongkos gitu loh. Kan orang kayak gitu, waduh asik nih. Dapat ini nih ya. Taruh giliran ngasih duitnya, nih kan tadi udah dikasih pala sama kulit. Nah itu nggak boleh itu, gitu ya. Intinya hewan dan isinya itu diberikan kepada orang yang berhak. Kalau memang ingin memberi kepada pemotong, jangan dijadikan itu sebagai ongkos, ya, tapi hadiah. Ya. Sama kayak tadi kita ya berbicara masalah bagaimana hukumnya memberi daging hewan kurban kepada orang yang mampu. Itu kan boleh-boleh aja tadi saya terangkan. Karena kategorinya maksudnya hadiah ataupun it'am, memberi supaya untuk dia menikmati, ya, untuk bisa menikmati. Gitu ya. Terus kalau misalnya biasanya kan orang-orang pemotong ini dapat kulit, dapat pala, terus dijual sama dia. Iya. Justru pas dijual harganya lebih dari yang ongkosnya mungkin gitu kali ya. Atau yang menjadi fenomena yang biasa lagi para pembeli kulit berkeliling itu kan, ke masjid-masjid atau dia sudah kontak itu kulitnya saya beli. Saya bayar. Kulitnya saya beli. Nah, itu gimana? Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena gitu. Daging yang seharusnya diberikan kepada yang berhak tapi dijual, gitu ya, dijual. Bagaimana ini hukumnya? Menjual hewan kurban yang hakikatnya untuk nah itu sebenarnya nggak boleh. Itu tadi saya penekankan, jangan ya dijadikan ongkos aja nggak boleh, apalagi dijual, gitu loh ya. Ya, kalau mau ngasih udah, gitu ya, ngasih itu, dan ini hadiah buat kamu, gitu ya, itu nggak apa-apa. Ketimbang jangan dikalkulasikan diganti dengan uang itu malah lebih. Ya, kalau secara pemahaman fikih sejauh saya katakan ya jangan dijadikan uang, gitu ya. Karena kenapa? Supaya yang memotong kurban itu dapat pahala juga, kan itu intinya dari dia. Iya. Ya. Jangan wakil kemudian memanfaatkan sesuatu yang kalau gitu ya. Kalau perlu uang untuk ongkos minta sama yang ini gitu. Jangan kemudian dagingnya itu dimanfaatkan untuk diperjualbelikan gitu ya. Intinya dari hewan kurban itu untuk dimati secara bersama, wabil khusus kepada para fuqara dan para miskin gitu ya. Jangan sampai dijadikan itu sebagai ongkos. Baik. Tadi buat yang menanyakan, jadi sudah jelas ya hukumnya kita bayar orang yang motong. Jadi artinya bukan ada hukum keharusan, tapi kita sudah meminta yang motong ini, si pemotong untuk meminta waktunya potong kambing. Jadi bayar jasanya lah Ustadz gitu ya. Bayar jasa atas kerjanya dia memotong kambing, dan itu hukumnya boleh, kecuali itu dimasukkan ke dalam harga kambing, itu tidak boleh, karena menurut fikih itu terpisah antara harga kambing dan juga ongkos pemotongan kambingnya. Intinya jangan hewan kurban jangan dijadikan sebagian atau sedikitnya jadi ongkos, jangan. Supaya semuanya itu dikasih kepada yang berhak dan semuanya jatuh gugur kewajibannya kepada pemotong. Diniatkan untuk sedekah. Baik, ada lagi pertanyaan yang dari Zoom? Ada? Sudah? Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Ustadz dari Zoom. Mungkin Ustadz bisa kasih kesimpulan atau penutup buat ini tentang kurban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah pandemi yang semakin lama memiliki efek yang negatif, terutama dari lingkungan sosial ya yang kita lihat dalam keseharian, tentunya orang-orang yang memiliki kelebihan harta ya, ataupun memiliki sesuatu penghasilan yang lebih dari orang-orang yang muslim gitu ya, bisa juga mengajak orang-orang non muslim gitu ya. Alangkah lebih baiknya menyisihkan sedikit yang dia punya gitu ya. Tak lain dan tak bukan, sedekah itu kata Rasulullah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar ya. Sedekah itu salah satu hikmahnya adalah
ketika kita mengeluarkan, ini kan soalnya kurban. Kurban ini kan sedekah tatawu dalam bahasa fikih. Sedekah yang bersifat sunnah, ya. Karena kategorinya sunnah muakkadah, gitu ya. Nah, sedekah tatawu itu, ya, ataupun sedekah yang wajib lah ya, itu zakat segala macam. Tak lain dan tak bukan akan mempunyai efek positif kepada dirinya, kepada orang yang punya duit, gitu ya. Kepada yang pertama, ya, sedekah itu bagaikan air dan dosa itu bagaikan api. Ya. Ketika api itu ketemu air, maka apinya hilang. Ya. Sedekah kalau kita keluarkan, gitu ya, maka dosa-dosa kecil yang disengaja atau tidak itu pun runtuh. Masya Allah. Ya. Artinya semakin sering kita bersedekah, insya Allah dosa-dosa kita juga semakin runtuh. Ya. Makanya ulama kita dulu paling sering yang namanya tradisi sedekah tolak bala. Kurban kayak sedekah mal ngajak ini ngajak itu dia kan talak bala, gitu. Saya sedekah nih kenapa? Untuk niat talak bala. Memang ada itu. Itu tadi hadis yang saya katakan. Ma darra Utsman ma sana'a ba'dal yaum. Ya. Setelah melihat Utsman, ingat loh, Utsman itu adalah manusia sahabat Nabi yang Nabi sendiri sangat malu ketika berjumpa dengannya. Ya. Malunya karena kenapa? Dia punya sesuatu itu yang dia keluarkan, apapun yang bisa dia keluarkan. Kayak kita nyumbang, hari ini nyumbang, besok nyumbang lagi, besok tiap hari nyumbang dan makin lah kita yang terima kan bingung. Ya Allah nih orang, ya Allah nih orang, sampai sungkan kan. Ya, karena kenapa? Ya, jangankan Rasulullah, kata Rasulullah, malaikat pun kalau melihat Utsman malu, gitu. Malunya kenapa? Karena kebaikan dirinya itu yang beri ini, beri itu, kasih ini, kasih itu, semuanya. Saya tutup dengan akad jual beli saat itu. Ya. Utsman waktu sahabat Madinah, di kota Madinah, saat itu diterpa musim panas kering kerontang. Ya. Sahabat-sahabat bingung. Ya. Saat itu zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat-sahabat bingung. Karena kenapa? Ya Allah, udah kelaparan, air jarang, gitu ya. Datang ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, ini gimana? Ya, kebanyakan rakyat Madinah kelaparan, musim kering, tidak ada hujan segala macam. Abu Bakar hanya berdiam, dikatakan, insarifu, pulanglah ke rumah kalian. Ya, aku berharap Allah akan menurunkan rezekinya sebelum sore malam datang. Oh, baru ngomong kayak gitu, datang ratusan kafilah, ya, ratusan unta yang berisikan tepung, ya, minyak, samin, semua orang terbelanga. Rakyat Madinah di tengah kelaparan ngelihat ratusan unta berisi makanan, gimana nggak melotot mata ini? Ya, bingung diikutin itu. Ternyata ratusan unta itu masuk berhenti di depan pintu rumah Utsman. Ya. Oh, ketika melihat berhenti, pedagang-pedagang ulung pada datang. Utsman, assalamualaikum Utsman. Ada apa? Ya. Saya beli. Saya kasih keuntungan kamu 1 dirham per kilo, gitu ya. Banyak kan pedagang yang ingin membeli. Utsman bilang, ada yang mau lebih kasih keuntungan ke saya? Selain 1 dirham, saya 2. Ada yang lebih, saya 4. Ada yang lebih, saya 5. Ya. Ada yang lebih, diam. Ada yang lebih enggak? Mentok. Ya. Dengan pertimbangan, kalau ngasih keuntungan lebih dari 5, bukannya untung jadinya buntung, gitu ya. Kata Utsman, ada yang lebih memberi dari 5, yaitu Allah. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dikeluarkan oleh orang akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Karena di antara kalian gak ada yang menjanjikan 10 kayak Allah. Aku hibahkan semua yang aku punya ini buat seluruh penduduk kota Madinah. Ya, itulah yang kemudian ya fadilah sedekah yang sampai saat ini menjadi hikmah besar. Sesungguhnya orang yang memberi tidak akan berkurang hartanya, tapi terus nambah. Ingat itu, yakinkan itu, insya Allah kalau diamalin, ya, Allah kasihkan, berikan hikmah buat semuanya. Ya, kalau bukan bala terhadap dirinya, ditolak bala terhadap anaknya, ditolak bala terhadap cucunya, keturunan, anak, istri, keluarga. Gitu. Syukran ya Allah. Hari ini ilmunya luar biasa tentang kurban. Selain kurban juga banyak sekali makna yang kita dapat tentang sodako. Baik buat sahabat Laju Peduli juga memberikan kesempatan buat sahabat-sahabat untuk melakukan kurban
kepada kami, yaitu kurban ke Palestina. Yang kami ada 2 program, yaitu kurban frozen sebesar 2 juta dan juga kurban reguler sebesar 5 juta. Seperti yang sudah tadi disebutkan, jika sahabat semua ingin berkurban, silakan telepon ke nomor yang sudah tadi kelihatan dan juga nomor rekening yang bisa dihubungi. Dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat di Zoom maupun di IG dan di Facebook kepada Ustadz. Masya Allah, jazakallah khairan katsir. Ilmunya hari ini mudah-mudahan kami dan sahabat-sahabat Laju semua bisa mengambil ilmu ini dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tafadhol Ustaz. Dari kami mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.